besar, daunnya besar, batangnya juga tinggi, ya seperti itu. Kemudian ada pada kacang almond, kemudian sorghum ini adalah sejenis dari sejenis dari sorghum itu adalah sejenis gandum ya, dan kemudian asap dari bakaran plastik. Kalau kita membakar sampah, kita harus memisahkan sampah-sampah plastik itu jangan sampai terbakar karena di dalamnya itu nanti ketika dibakar itu akan menghasilkan yaitu senyawa sianida. Nah, ini mungkin bakaran sampah tujuannya adalah mengurangi sampah tapi justru mematikan ya. Nah, seperti apa cara kerja racun ini? Racun ini jika masuk ke dalam tubuh, nah maka dia akan mengalir ke dalam sel dan di dalam sel dia akan masuk ke dalam mitokondria. Ya, dia akan masuk ke dalam mitokondria, dia akan mengganggu proses respirasi aerob. Kita tahu respirasi aerob itu ada 4 tahap, yaitu tahap yang pertama namanya glikolisis, kedua namanya dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, yang ketiga adalah siklus Krebs, ya. Yang keempat adalah sistem pengangkutan elektron. Nah, di mana dari keempat tahap ini yang diganggu prosesnya oleh sianida, yaitu tahap sistem pengangkutan elektron. Tahap sistem pengangkutan elektron ini adalah fase di mana terjadi konversi, yaitu konversi energi-energi yang belum aktif yang terbentuk pada tiap tahapan reaksi. Ya, kalau pada glikolisis itu akan dihasilkan 2 ATP dan NADH. Nah, NADH inilah yang merupakan energi belum aktif yang belum bisa digunakan oleh oleh sel ya, NADH di sini. Kemudian pada tahap DO juga akan dihasilkan NADH ya sebanyak 2 molekul. Ini juga 2 molekul. Kemudian pada siklus Krebs itu akan dihasilkan tidak hanya NADH ya, tapi juga akan dihasilkan yaitu satu senyawa berenergi tinggi lainnya yang namanya FADH. Nah, seperti ini. Jadi, senyawa-senyawa ini harus dikonversi. Di mana dikonversinya? Di sistem pengangkutan elektron. Nah, kita kembali ke penjelasan sistem pengangkutan elektron. Pada sistem pengangkutan elektron, di mana terjadinya di dalam membran mitokondria, yaitu di krista, kita tahu membran dari mitokondria itu dibentuk oleh sama dengan membran-membran yang lain di dalam sel, yaitu oleh fosfolipid, kemudian ada proteinnya, ini protein carrier-nya, dan protein carrier-nya ini ada 3 dan baru di ujungnya ditutup oleh yang namanya sitokrom C, ya sitokrom C. Sitokrom kompleks namanya, nama lainnya singkatannya ya. Nah, sitokrom kompleks atau C. Nah, kemudian NADH ini akan masuk ke dalam membran krista ini ya, membran krista, membran bagian dalamnya. Nah, dia akan melepas H-nya. Nah, H itu akan dipindahkan secara estafet dari protein perifer 1 ke protein perifer yang berikutnya hingga nanti akan ada penangkap elektron yang terakhir. Penangkap elektronnya itu adalah O2. Nah, elektron-elektron ini ya nanti akan memindahkan ion H+ ya dari bagian dalam sel, dari bagian dalam mitokondria keluar. Nah, kemudian setelah itu barulah dia mengalami konversi yaitu di ATP sintase. Nah, pada ATP sintase ini di mana setiap 2H+ itu akan dikonversi menjadi 1 ATP dan ini membutuhkan oksigen. Nah, oksigen yang harusnya diambil oleh sitokrom C ini tidak bisa diambil karena kerja dari sitokrom C ini udah diblok oleh CN ya, oleh sianida. Nah, akhirnya karena oksigen tidak bisa diambil, maka laju proses konversi energi-energi ini tidak terjadi. Nah, akibatnya apa? Tubuh akan kekurangan ATP. Ya, kalau kita kekurangan ATP, dampaknya adalah kita bisa pingsan.
ya, karena ATP ini diperlukan untuk kerja semua alat-alat tubuh kita seperti jantung bisa berdegup itu karena adanya energi dari ATP. Ya, jadi harus ada pasokan energi. Lambung kita bisa berdenyut, memecah makanan, berdenyut. Itu juga dari adanya energi ATP. Kemudian usus bisa melakukan gerak peristaltik, ya. Peristaltik itu juga dari ATP. Nah, sekarang jika ATP itu tidak ada, itu akan menghentikan kerja dari organ-organ tubuh kita. Nah, apalagi yang bekerja itu jantung. Kalau dia berhenti dan otak juga berhenti bekerja, nah maka disitulah dikatakan orang itu mengalami kematian. Jadi kematian yang disebabkan oleh racun sianida ini adalah karena peristiwa di bloknya sitokrom C untuk bisa mengambil oksigen. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi jawabannya adalah ini ya, jawabannya adalah bagian mana sianida itu akan ditemukan atau terakumulasi dalam jumlah banyak, yaitu mitokondria, khususnya pada membran bagian dalamnya yang disebut dengan nama krista. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini berbicara tentang jamur. Nah, jamur itu adalah organisme yang tergolong atau mempunyai sel, tipe selnya adalah eukariot. Nah, jamur ini tubuhnya tersusun atas benang-benang yang disebut dengan nama hifa. Kumpulan hifa ini kalau bercabang-cabang itu akan membentuk yang namanya miselium. Nah, sekarang kita lihat hifa itu ada dua jenis, yaitu hifa yang tidak bersekat, artinya setiap sel di sini ya tidak ada sekat atau batas antara sel satu dengan yang lain. Nah, hifa yang seperti ini disebut dengan nama hifa aseptik atau disebut juga dengan nama hifa senositik, ya, hifa aseptik. Nah, yang kedua atau nama lainnya disebut dengan nama hifa zoenositik, ya, zoenositik. Nih, hifa zoenositik. Nah, terus hifa yang kedua adalah hifa yang bersekat seperti ini. Jadi setiap satu sel itu ada batas atau ada sekatnya. Nah, ini ya, ini kita lihat ini intinya. Nah, hifa seperti ini adalah hifa septik. Nah, kemudian jamur berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara vegetatif maupun secara generatif atau secara kawin maupun secara tidak kawin. Nah, sekarang kita lihat pengelompokan. Pengelompokan jamur itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah jamur dari kelas Zygomicota. Dari namanya kita sudah tahu, berarti di sini cara berkembang biak dengan generatif itu dengan cara zigot. Artinya dua benang ini mengadakan perkawinan. Nah, ini dua benang kawin dan nanti dari hasil perkawinannya ini akan muncul benang baru. Nah, benang ini adalah benang hasil zigot. Nah, kemudian dia berkembang biak dengan vegetatif dengan cara membentuk kotak spora. Nah, kotak spora dibentuknya dari hifa yang terbentuk tidak melalui perkawinan. Nah, hifa seperti ini dia ada dua tipe, hifa positif dan hifa negatif. Nah, seperti ini. Nah, di ujung-ujungnya, pada ujung hifa itu terbentuk kotak spora. Kotak spora itu namanya adalah sporangium. Nah, ini. Nah, di dalam kotak spora terdapat spora-spora. Spora-spora ini karena dia dihasilkan oleh sporangium, maka namanya adalah sporangiospora. Ya. Nah, sekarang spora generatif. Nah, itu dihasilkan oleh hifa yang terbentuk dari hasil perkawinan, hasil zigot. Nah, hifa seperti ini adalah hifa yang 2N. Ya. Kalau yang hifa ini adalah hifa N, karena dia hanya satu perangkat kromosom aja. Nah, maka di sini kalau kita kembali ke sini, spora yang dihasilkan di sini pun sesuai dengan hifa yang menghasilkan. Ini adalah spora yang positif, ya. Terus kalau ini di dalamnya ada spora, sporanya juga spora yang negatif. Nah, sekarang kalau kita ke sini ya, nih, ini di ujungnya juga akan terbentuk kotak spora. Nah, kotak spora ini kan terbentuk dari benang zigot yang kawin. Nah, maka ya
benang zigot yang kawin ini membentuk kotak spora. Nama kotak sporanya adalah zigosporangium. Ya, zigosporangium. Nah, zigosporangium ini ya di dalamnya menghasilkan spora. Sporanya namanya zigosporangiospora atau disingkat namanya zigospora aja. Ini nama spora yang dihasilkan oleh zigosporangium ya. Nah, nama sporanya zigospora. Nah, inilah kelompok pertama. Salah satu contoh kelompok ini adalah contohnya Rhizopus ya yang digunakan untuk membuat tempe, untuk membuat membuat roti ya seperti itu. Nah, sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua namanya adalah Ascomycota. Nah, Ascomycota ini hifanya adalah hifa yang bersekat. Kalau tadi Zygomicota, hifanya adalah hifa yang hifa yang tidak bersekat atau senositik. Nah, terus bagaimana cara pembiakannya? Pembiakan secara vegetatif itu terbentuk dari benang hifa yang tidak kawin, ya. Nah, di ujungnya dia akan memiliki bentuk seperti ini, kayak kipas, ya. Seperti ini, bentuknya lain lagi, dia tidak berupa gumpalan, bentuknya seperti kipas, seperti ini. Nah, terus di sepanjang tangkai dari kipasnya ini terdapat titik-titik. Nah, inilah sporanya. Nah, apa nama alat untuk menghasilkan spora ini? Alatnya adalah namanya conidium. Nih, conidium. Ya, nah berarti ada spora. Sporanya itu adalah titik-titiknya ini. Namanya adalah conidiospora. Ya. Nah, terus bagaimana untuk yang generatifnya? Jadi sama seperti tadi, hifa yang positif kawin dengan hifa yang negatif. Maka dari hifa yang negatif itu akan muncul yang namanya hifa baru, hasil perkawinan. Nah, hifa baru itu nanti akan berkelompok membentuk yang namanya mangkuk. Nah, ini khusus untuk jamur yang bentuknya seperti mangkuk. Nah, di ujung-ujung ini kalau Ibu perbesar, dia akan ada bentukan ini hifanya, dan dia ada berbentuk seperti gada seperti ini. Nah, inilah di dalamnya ada spora sebanyak 8 buah. Hanya 8 buah. Ini uniknya ya. Kalau yang di sini banyak sekali. Ini juga banyak. Kalau ini setiap satu kotak isinya 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 spora. Nah, kotak ini namanya askus. Nah, terus bulatan yang di tengahnya sesuai dengan nama kotaknya. Maka namanya askospora. Jadi askusnya ditambahkan spora, maka namanya askospora. Nah, ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga itu namanya Basidiomycota. Tipe hifanya adalah bersekat. Kemudian spora vegetatif itu sama dengan Ascomycota. Dia menghasilkan conidium. Di dalam conidium ada sporanya namanya conidiospora. Kemudian spora generatifnya juga terjadi melalui perkawinan. Nah, maka hifa yang terbentuk dari perkawinan itu nanti akan menghasilkan bentuknya ujungnya itu seperti telapak kaki ya. Dia ada seperti gini nih. Nah, ada seperti ini tapi 4 ya, bentuknya kayak gini. Nah, setiap satu jari itu ada satu bulatan atau satu spora. Nah, alat yang seperti ini namanya adalah basidium ya. Terus berarti di dalamnya kan ada sporanya, hanya 4, yaitu 4 spora aja. Spora ini karena dihasilkan oleh basidium, maka namanya basidiospora. Ya. Terus yang berikutnya adalah Deuteromycota. Deuteromycota ini adalah disebut nama lainnya fungi imperfecti. Artinya apa? Ini adalah jamur yang tidak sempurna. Kenapa? Karena yang lainnya punya 2 alat pembiakan, sedangkan dia hanya punya 1. Dia hanya punya alat pembiakan vegetatif, yaitu dengan menggunakan ini conidium. Ya, maka spora yang dihasilkannya namanya adalah conidiospora. Nah, terus bagaimana dengan alat pembiakan generatifnya? Belum diketahui. Jadi seluruh jamur jika ditemui ada jamur-jamur yang ternyata alat pembiakan generatifnya belum diketahui, maka dimasukkan, dikumpulkan dulu dalam satu kelompok, ya. Namanya adalah Deuteromycota. Nah,
ada peneliti dari Indonesia, yaitu profesor dari UGM, mencoba meneliti jamur, salah satu contoh jamur dari kelas Deuteromycota, yaitu jamur oncom. Jamur oncom itu namanya adalah Monilia cytophila. Ini namanya Monilia ya, Monilia cytophila. Nah, Monilia cytophila ini adalah jamur Deuteromycota karena dia belum memiliki bagaimana cara berkembang biak secara generatif. Kemudian setelah diteliti diketahui ternyata Monilia cytophila ini berkembang biak dengan menggunakan askus generatifnya. Nah, maka dia sekarang dipindahkan tidak lagi masuk dalam kelompok Deuteromycota, tapi dia masuk ke dalam kelompok Ascomycota dan namanya dirubah menjadi Neurospora crassa. Ya, nah ini ada pernah soal ini keluar 2 tahun yang lalu, ya, Neurospora crassa. Nih. Nah, apa soalnya itu? Nah, dia menyebutkan jadi ditulis Monilia Neurospora crassa itu termasuk kelas apa? Nah, kalau kamu menjawab jawabanmu itu kelas Deuteromycota itu salah karena dia sudah berubah nama, berarti sudah ditemukan alat pembiakan generatifnya dengan askus, berarti jawabannya adalah askus. Nah, tapi kalau di soal itu ditulis Monilia cytophila itu masuk kelas apa dari jamur? Nah, barulah kamu menjawab kelas Deuteromycota. Ini yang benar. Tapi kalau kamu jawab Ascomycota itu adalah salah karena pilihannya pasti ada. Nah, seperti ini ya. Inilah jebakan-jebakan yang sering biasanya terdapat di dalam UTBK. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu tentang kerang atau dia termasuk kelompok umumnya nama kelompoknya adalah Bivalvia karena dia punya 2 katup ya, 2 cangkang. Nah, dia juga disebut dengan nama Pelesipoda karena dia memiliki kaki yang pipih. Jadi cangkangnya ini ya, kalau Ibu gambarkan, maaf jelek ya di sini. Nah, ini cangkang yang lagi membuka. Ini adalah engselnya. Jadi dia bergerak, ini ada kaki pipihnya di sini yang menjulur. Kakinya pipih, makanya disebut pelesipoda. Nah, cangkang ini dari luar ke dalam itu yang lapisan pertama namanya periostakum. Ini terbuat dari zat kitin, ya. Ini adalah zat yang membentuk kerangka eksoskeletonnya dari serangga. Juga dinding sel dari jamur itu adalah zat kitin, sehingga makanya sesuai dengan fungsinya dia sebagai pelindung karena memang sangat keras ya untuk melindungi bagian dalam dari tubuh kerang. Kemudian lapisan kedua namanya prismatik. Ini adalah lapisan yang terbuat dari kalsium, ini yang paling tebal di sini di tengah, bagian tengah. Yang terakhir adalah lapisan bagian dalam yang ini yang langsung berhubungan dengan daging dari kerangnya atau otot-otot kerang yang disebut dengan nama mantel, ya. Nah, lapisan nakreas ini disebut dengan nama lapisan mutiara karena dia merupakan lapisan tipis dan warnanya seperti warna mutiara, ya putih, jernih, terus ada kayak pelanginya seperti itu, ya mengkilat lah pokoknya. Nah, kemudian bagaimana proses terbentuknya mutiara? Ketika si kerang ini bergerak dengan mengatupkan dari cangkangnya, dia buka tutup. Nah, ketika dia buka tutup bisa aja partikel-partikel yang berupa pasir-pasir itu masuk ke dalam sini, ya, masuk ke sini nih. Nah, di sini karena adanya partikel atau benda asing yang masuk, maka si mantel ini akan mengeluarkan sekretnya, yaitu berupa lendir dan berupa cairan-cairan yang akan nanti membungkus dia menjadi mutiara. Nah, dia berada di dalam lapisan mutiara sehingga lama-kelamaan ini akan terbungkus oleh liurnya dari kerang ini dan akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi mutiara. Pasirnya itu atau kerikil-kerikil yang masuk menjadi mutiara. Nah, kalau kita kembali ke soal, pada proses pembentukan mutiara, benda yang diselipkan di antara, jadi ada benda asing yang diselipkan di antara mana? Nah, kamu udah tahu kan, berarti ada di antara lapisan nakreas dengan mantel. Mantel itu adalah ototnya. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Kita lanjut. Kawasan yang telah mengalami polusi udara, ya polusi udara yang parah, tidak akan dijumpai apa?
Nah, kita tahu di dalam organisme itu ini bukan organisme murni tapi merupakan organisme gabungan, ya. Nah, di sini dari beberapa option yang dicajikan, ya, ternyata lichenes. Lichenes ini bukan satu organisme tunggal, tapi dia merupakan organisme simbiosis antara protista mirip tumbuhan, ya, protista mirip tumbuhan, yaitu dari kelompok alga hijau, chlorophyta, dengan dia bersimbiosis dengan fungi. Ya, funginya dari kelas Zygomicota dan Ascomycota. Nah, dia hidup bersama. Nah, hidup bersamanya atau disebut dengan nama simbiosis, dan simbiosisnya mutualisme, saling menguntungkan. Ya, jadi si protista ini mendapatkan kelembaban dari jamur. Ya, jadi dia kan memang protista itu kan memang hidup di tempat yang lembab. Sedangkan jamur ini kan makhluk yang tidak punya klorofil. Jadi dia bisa mendapatkan makanan dari protista mirip tumbuhan, ya, karena dia adalah chlorophyta. Chlorophyta berarti dia punya kloroplas, ya. Nah, nama lainnya ini disebut juga dengan lichenes. Lichenes itu merupakan organisme perintis, yaitu artinya apa? Dia memberi peluang hidup untuk organisme lain, di mana pada awal dia masuk tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa hidup. Ya, itu namanya organisme atau vegetasi perintis. Jadi kalau udah ditumbuhi atau ditempeli oleh lumut kerak atau lichenes, maka itu akan memberi peluang makhluk hidup lain untuk bisa menempel di situ, karena tanahnya atau tempat yang ditempelinya itu udah mulai mengandung hara mineral. Ya, seperti itu. Karakteristiknya ini menyebar luas di mana-mana. Kamu bisa membuktikan keberadaan lichenes misalnya. Nah, inilah dia yang namanya lichenes, ya. Pada batang pohon itu biasanya akan ada bercak-bercak seperti ini. Inilah lichenes. Kalau kamu lihat pada batang itu tidak ada sama sekali lichenesnya, berarti area tempat tumbuhnya tanaman itu tidak, artinya dia dikatakan terpolusi, karena lichenes ini hanya bisa hidup di udara yang jernih atau udara yang bersih. Jadi semakin tinggi tingkat polusi dari suatu daerah, maka populasi lichenes akan menurun. Tapi semakin area itu semakin bersih, artinya tidak terpolusi, nah maka lichenes akan semakin banyak menempel pada batang-batang pohon. Ya, ini tidak merugikan karena dia hanya sekedar mencari tempat hidup sebagai media hidupnya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya di sini adalah yang lichenes. Nama lainnya adalah lumut kerak. Nama lainnya lagi dia disebut vegetasi perintis yang membuka kehidupan awal dari organisme yang lain. Yang berikutnya kita masuk ke bioteknologi. Nah, bioteknologi di sini yang disajikan pada soal ini adalah bioteknologi konvensional karena dia banyak digunakan untuk pembuatan bahan pangan. Ya, nah pembuatan tauco ini bahan dasarnya adalah kedelai putih. Ya, kedelai putih bukan kedelai yang kuning. Ya, kedelai putih. Nah, ini difermentasi dengan bakteri, dengan jamur dari kelompok Ascomycota, namanya adalah Aspergillus oryzae. Maka dia akan berubah menjadi tauco. Tauco ini adalah makanan ya hampir ke arah Jawa Barat ya, tapi sebenarnya produk yang pertamanya dari Cina. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah bioteknologi yang konvensional. Nah, kalau yang seperti ini kamu tinggal menghafalkan. Nah, kalau kita lihat Acetobacter psilinum, ini adalah bakteri, ya, bukan jamur. Kalau yang ini jamur, ya. Nah, Acetobacter psilinum ini akan merubah air kelapa, ya, air kelapa menjadi nata de coco. Nah, seperti ini. Air kelapa menjadi nata, ya, nata de coco. Bisa juga nata itu tidak terbuat dari air kelapa, tapi bisa dari nanas, bisa jadi dari bahan dasarnya lidah buaya, maka namanya beda-beda. Kalau bisa juga dari kedelai, ya. Kalau dari kedelai itu nata de soya. Kalau dari dari
lidah buaya itu Nata vera, Nata de vera, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah Neurospora cytopila. Nah, Neurospora cytopila ini yang tadi nih, jamur yang digunakan untuk membentuk oncom. Ini adalah tadinya masuknya di kelas Deuteromycota. Sekarang kalau kamu ngelihat sini, kamu menunjuk kemana nih? Apakah dia masuk Deuteromycota atau masuk ke Ascomycota? Dari nama yang di depan sini. Ya, jadi namanya ini menunjuk dia pada kelas Ascomycota. Yang berikutnya Rhizopus oligoporus. Ini banyak digunakan untuk membuat tempe, ya, untuk membuat tempe. Nah, terus satu lagi Rhizopus formosensis di sini. Ini sebenarnya kalau dilihat dari fungsinya tidak terlalu penting, tapi dia banyak dimanfaatkan untuk tambahan atau untuk membantu Rhizopus Aspergillus wentii untuk membuat kecap ya, tapi tidak terlalu banyak orang menggunakan ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya. Nah, pada soal yang berikut ini ya. Pada soal ini kita lihat gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh, nah kamu ingat bahwa stomata ini merupakan hasil dari modifikasi jaringan epidermis yang ada pada daun ya. Stomata berfungsi untuk tempat pertukaran gas antara O2 dengan CO2. Nah, kemudian selain di daun, untuk tempat pertukaran gas itu juga ada di batang. Di batang itu namanya adalah lenticel, ya, lenticel. Nah, seperti ini. Lenticel ini juga tempat pertukaran gas yang ada di di batang. Ya. Nah, sekarang kita konsentrasi ke sini. Ini stomata dibentuk oleh yang namanya sel penjaga atau guard cell, ya. Sel penjaga. Nih, sel penjaga atau guard cell, ya, bodyguard. Guard. Nih. Ya, guard cell. Nah, ini sel penjaga ini kalau dia berisi penuh air maka dia menjadi turgor, artinya kencang, maka dia bentuknya seperti bulan sabit sehingga di tengah-tengahnya ada lubang. Tapi kalau dia kekurangan air, dia menjadi tidak kencang sehingga dia berbentuk lurus. Nah, sehingga ini yang disebut stomata dalam keadaan tertutup seperti itu. Nah, sekarang untuk bisa membuka dan menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah faktor cahaya. Ya, semakin tinggi cahaya, maka stomata akan menutup. Ya, artinya dia hanya memerlukan cahaya optimum. Ya, cahaya optimum, tidak cahaya yang maksimum. Kemudian konsentrasi CO2. Semakin tinggi CO2, maka stomata akan membuka. Ya, semakin tinggi. Kadar air di sini adalah kadar air dalam sel. Kalau semakin tinggi dia juga akan semakin membuka. Ya. Kemudian kelembaban ini berhubungan dengan udara, kelembaban udara. Nah, berarti stomata hanya akan membuka pada kelembaban yang rendah, pada kelembaban yang tinggi dia menutup. Nah, berikutnya adalah hormon tumbuhan. Ada satu lagi yang tertinggal yaitu suhu. Jadi stomata ini akan menutup pada suhu yang tinggi. Nah, seperti itu. Kamu sudah bisa tahu ada 3 kelompok tanaman, tanaman C3, tanaman cam, dan tanaman C4. Nah, tanaman C4 ini kan hidup di daerah yang suhunya 33 sampai dengan 35 derajat Celcius. Nah, pada kondisi ini stomata sudah akan mulai menutup, ya, seperti ini. Jadi lubangnya hanya kecil aja, tidak seperti di sini. Nah, ini makanya tanaman cam C4 itu harus memaksimalkan CO2 yang masuknya dalam jumlah sedikit. Nah, apalagi tanaman cam, dia udah tertutup pada siang hari di suhu 40 derajat Celcius, tertutup dia ya pada suhu yang tinggi. Nah, makanya dia ganti untuk mengambil CO2-nya untuk proses fotosintesis diganti pada malam hari ya. Nah, berarti dari situ kita bisa membaca bahwa kenaikan kadar air pada plasma sel pengawal ini adalah sel penjaga ya, guard cell. Nah, ini yang benarnya. Yang lainnya tidak benar.
Nah, anak-anak, ini Ibu rekam ketika Ibu ada di sekolah. Jadi ini waktunya istirahat siang. Nanti akan Ibu lanjutkan pada video yang kedua ya. Jadi sekarang waktunya istirahat siang dulu. Oke, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.